Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andira Skianti dari kelas M211 dengan NIM 210407502 Baik, di sini saya akan memaparkan materi PPT saya yang berjudul Hakikat Kata. Yang pertama, kita dapat melihat pengertian dan jenis kata. Kata merupakan unsur yang sangat penting dalam membangun suatu kalimat. Tanpa kata, tidak mungkin ada kalimat. Setiap kata mempunyai fungsi dan peranan yang berbeda, sesuai dengan kelas kata atau jenis katanya. Secara umum, kelas kata terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama, kata kerja atau verba, kata sifat atau adjektif, kata keterangan atau adverbia, kata benda atau nomina, kata ganti atau pronomina, kata bilangan atau numeralia, dan yang paling terakhir itu kata tugas. Baik, materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu kata kerja atau verba. Kata kerja ialah kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan. Kata kerja biasanya berfungsi sebagai predikat. Suatu kata dapat digolongkan ke dalam kelas kata kerja apabila memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, dapat diikuti oleh gabungan kata atau frasa dengan tambah kata sifat dengan plus kata sifat. Contohnya, pergi dengan gembira, tidur dengan nyenyak, jalan dengan santai. Yang kedua, dapat diberi aspek waktu seperti akan, sedang, dan lelah. Contoh, akan mandi, sedang tidur, telah pergi. 3. Dapat diingkari dengan kata tidak. Contohnya, tidak makan, tidak lihat, dan tidak pulang. 4. Berawalan kata mi dan ber. Contohnya, melatih. Baik, materi yang kedua yaitu kata sifat atau adjektiva. Kata sifat ialah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan sesuatu, misalnya keadaan orang, binatang, dan benda. Kata sifat berfungsi sebagai predikat. Suatu kata dapat digolongkan ke dalam kelas kata sifat apabila memenuhi persyaratannya, yaitu yang pertama, dapat diawali dengan kata sangat, paling, dan diakhiri dengan kata sekali. Contoh kata indah. Sangat indah, indah sekali. Contoh kata baik, sangat baik, baik sekali. Contoh kata tinggi, sangat tinggi, tinggi sekali. Yang kedua, dapat diberi awalan se dan ter. Contoh kata luas itu seluas, terluas. Contoh kata bodoh, sebodoh, terbodoh. Contoh kata mudah, semudah, termudah. Contoh kata buruk, seburuk, terburuk. Dan contoh kata baik, sebaik, terbaik. 3. Dapat diingkari dengan kata tidak. Contoh kata murah, tidak murah. Contoh kata sulit, tidak sulit. Contoh kata pahit, tidak pahit. Baik, materi ketiga yaitu kata keterangan atau adverbia. Kata keterangan atau adverbia adalah kata yang memberi keterangan pada verba, adjektiva, nomina predikatif, atau kalimat. Berikut macam-macamnya. Yang pertama, adverbia dasar bebas. Misalnya, alangkah, agak, akan, amat, nian, niscaya, tidak, paling, pernah, pula, saja, saling. Yang kedua, adverbia turunan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, adverbia reduplikasi, misalnya lagi-lagi, lebih-lebih, paling-paling. Yang kedua, adverbia gabungan, misalnya belum boleh, belum pernah, atau tidak mungkin. Yang ketiga, adverbia yang berasal dari berbagai kelas, misalnya terlampau, agaknya, harusnya, sebaiknya, sebenarnya, secepat-cepatnya. Baik, materi yang keempat yaitu kata benda atau nomina. Kata benda ialah kata yang mengacu pada benda, orang, konsep, ataupun pengertian yang berfungsi sebagai objek dan subjek. Suatu kata dapat digolongkan ke dalam kelas kata benda apabila memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, dapat diikuti oleh frasa yang plus sangat. Contohnya, mobil yang bagus, mobil yang sangat bagus. Pemandangan yang indah, pemandangan yang sangat indah. Pemuda yang gagah, pemuda yang sangat gagah. Yang kedua, berimbuhan pean, peran, kean. Contohnya, permainan, pertunjukan, kesehatan. Yang ketiga, dapat diingkari dengan kata bukan. Contohnya, saya, bukan saya, roti, bukan roti, gubuk, bukan gubuk. Materi yang kelima yaitu kata ganti atau pronomina.
Kata ganti atau pronomina adalah kata yang dipakai untuk mengacu pada nomina lain. Pronomina berfungsi untuk mengganti kata benda atau nomina. Contoh, aku sudah mencoba membujuknya. Kami sangat berharap kepada kalian. Dia telah meninggalkan kita. Itu memang miliknya. Baik, materi keenam yaitu kata bilangan atau numeralia. Kata bilangan atau numeralia adalah kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya orang, binatang, dan benda. Contoh, ibu membeli gelas selusin. Ia mendapat peringkat pertama di kelasnya. Bapak Bardi memiliki 20 ekor kambing. Sepertiga dari harta warisan itu disumbangkan ke panti asuhan. Baik, materi yang ketujuh yaitu kata tugas. Kata tugas dapat dirinci menjadi 4 jenis kata, yaitu yang pertama kata depan, yang kedua kata sambung, ketiga kata sandang, keempat kata seru, dan kelima partikel. Kata depan atau preposisi. Kata depan adalah kata yang menghubungkan dua kata atau dua kalimat. Contohnya, di sebelah utara sama dengan menunjuk arah ke timur, sama dengan menunjuk arah dari pasar, sama dengan menunjuk tempat pada hari Senin, sama dengan menunjuk waktu. Yang kedua, kata sambung atau konjungsi. Kata sambung adalah kata yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa. Contohnya, adik dan kakak makan atau minum, tidak makan tetapi minum, ia tidak naik kelas karena bodoh, Adi meletakkan tasnya, lalu ia membuka seragamnya. 3. Kata sandang atau artikula. Kata sandang adalah kata tugas yang membatasi makna nomina. Contoh, sang guru. Sang bermakna tunggal, para pemimpin. Para bermakna jamak, si cantik, si bermakna netral. 4. Kata seru atau interjeksi. Kata seru adalah tugas yang digunakan untuk mengungkapkan seruan hati. Contoh, aduh kakiku sakit sekali. Astaga, mengapa kamu berani mencuri? Ayo, jangan putus asa. Wah, mahal sekali, kata adik. Kata yang dicetak miring adalah kata seru. Contoh lain kata seru adalah hai, nah, oh, celaka, gila, masya Allah, dan alhamdulillah. 5. Partikel. Partikel adalah kategori atau unsur yang bertugas memulai, mempertahankan, atau mengukuhkan sebuah kalimat dan komunikasi. Unsur ini digunakan dalam kalimat tanya, perintah, dan pernyataan berita. Contoh partikel: lah, kah, tah, deh, dong, kek, dan pun. Pembentukan kata. Sebagaimana telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa pembentukan kata dapat dilakukan melalui proses afiksasi, reduplikasi, maupun komposisi. Umpamanya untuk konstruksi kalimat. Nenek membaca buku komik itu di kamar. Hanya bentuk prefiks me yang dapat digunakan dalam kalimat itu. Komik itu, titik-titik, nenek di kamar. Sebaliknya, kalimat kata berprefiks di yang dapat digunakan. Sekian materi yang saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.